Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian semua tentang kisah aku ketemu sama suamiku. Ya, karena banyak teman-temanku, terutama teman-teman lamaku yang penasaran. Karena aku orangnya jarang share tentang kehidupan pribadiku, tentang privacy, tentang kehidupan percintaan. Aku jarang banget share di sosmed, ya. Jadi baru kurang lebih waktu-waktu deket ini aja sih. Ya, jadi mereka penasaran, loh kamu udah nikah? Kapan nikahnya, kok nggak pernah ngabarin, kok nggak ada foto-fotonya gitu. Nah, maka dari itu aku mau cerita ya ke kalian, singkat aja, nggak banyak-banyak. Jadi aku ketemu sama suamiku lewat website namanya muslimah.com. Ya, itu website pencarian jodoh online untuk orang-orang muslim gitu. Mungkin teman-temanku zaman SMP dulu tahu ya, kalau waktu itu aku sering banget browsing di internet gitu kan, chattingan sama bule-bule kayak gitu kan. Mereka penasaran aja sih kebanyakan, website opo kui bla bla bla, tak jelasin gitu kan. Aku tahu sebenarnya itu website untuk pencarian jodoh, tapi saat itu sih aku belum punya pemikiran buat cari jodoh, cari pacar bla 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 bla. No, nggak ada, karena aku orangnya suka sama hal-hal yang sifatnya berbeda. Kayak misalkan aku tuh suka kenalan sama foreigner, aku suka belajar bahasa baru, aku suka belajar tentang kultur budaya gitu teman-teman. Nah, aku mikirnya wah ini muslimah.com ini mungkin orang-orang bule yang muslim gitu loh. Jadi aku pengen kenalan sama mereka yang muslim gitu kan. Karena pikiran aku pengen buka pikiran aku supaya aku lebih open minded gitu loh teman-teman. Jadi aku pakai website itu udah 8 tahun namanya ya, dan tahun 2020 aku waktu itu usia 23 tahun, itu tiba-tiba muncul rasa pengen dilindungi. Wajar ya, itu masa-masanya perempuan pengen dihalalin gitu kan. Nah, aku mulai aktif lagi pakai muslimah itu awalnya iseng-iseng aja gitu teman-teman. Tiba-tiba ada pesan masuk gitu kan. Itu dari suamiku yang sekarang. Suamiku, beliau namanya Ahmad, orang Mesir. Beliau 6 tahun lebih tua dari aku ya. Jadi waktu itu beliau nge-DM aku di website itu, tapi nggak semua chat dari beliau aku bisa baca, nggak bisa, karena akun standar yang masih di lock gitu loh. Bisa kebaca message-nya tapi nggak semuanya, mesti di unlock dulu, dan untuk unlock itu kita mesti upgrade, jadi berbayar gitu teman-teman. Terus karena limit kan, nggak bisa baca semua chatnya, tapi beliau itu orangnya pintar, suka kasih kode-kode gitu loh. Chat yang bisa aku baca cuman Insta gitu kan. Wah, ini maksudnya Instagram mungkin kali ya. Terus aku sengaja kasih beliau tuh Instagramku. Nah, Pak Ahmad ini akhirnya nemu Instagram aku, dan akhirnya kita chattingan di situ teman-teman. Kita chattingan, terus kita tukeran nomor, kita whatsappan, ya sampai akhirnya nikah. Jadi waktu kenalan ya, itu awalnya aku jual mahal. Jual mahalnya tuh gini, aku orangnya kan skeptis ya, nggak percaya sama orang gitu kan. Apalagi aku ya punya pengalaman sama laki-laki itu kurang enakin lah. Kebanyakan dari mereka nggak serius, pengen main-main gitu, padahal aku pengennya serius gitu kan. Nah, aku waktu itu chattingan sama beliau, aku ngomong ke beliau kalau tujuan aku di muslimah itu pengen nikah, pengen hubungan yang halal, dan aku nggak mau main-main, nggak mau buang-buang waktu gitu. Nah, beliau juga juga sama, pemikirannya juga sama gitu kan. Nah, karena aku orangnya nggak suka buang-buang waktu yang nggak penting-penting kayak gitu kan, nggak suka ngeflirt atau apa gitu, nggak suka. Aku waktu itu kirim ke beliau itu kayak semacam biodata gitu kan, biodata dan segepok pertanyaan yang kurang lebih jumlahnya 250 pertanyaan teman-teman, yang isinya itu ada bab tentang kepribadian, terus tentang keluarga, tentang anak, kesehatan, sampai perceraian pun itu ada di situ. Jadi di form itu kita sama-sama ngisi gitu kan. Aku ngisi punya aku, dia ngisi punya dia, dan kita saling tukeran gitu teman-teman. Terus
sebenarnya aku waktu itu pengen ngetes beliau sih, ini orang serius apa enggak sih kayak gitu, karena normally orang-orang tuh nggak bakal sanggup gitu ngejawab pertanyaan yang sampai sebanyak itu, 250 pertanyaan. Itu ngebosenin banget, dan aku tipikal orang yang jual mahal, iya, yang pengen diperjuangin gitu loh, yang nggak mudah buat didapat gitu loh. Nah tapi ternyata Pak Ahmad ini orangnya dia struggle juga. Wah ini orang ternyata itu ya serius juga ya ngejawab semuanya runtut gitu kan. Jadi kita waktu itu tukeran informasi ya, karena itu penting teman-teman, jangan dianggap sepele kayak gitu, karena kita nikah itu bukan buat main-main, kita untuk seumur hidup ya. Kita mesti tahu dong dia siapa, keluarganya gimana, riwayat kesehatannya gimana, terus pendidikannya, karirnya, apalagi cara dia ngatur emosi kayak gimana, cara dia ibadah. Kan banyak ya yang sesama Islam tapi ada sekte-sekte dan aliran-aliran sendiri-sendiri kayak gitu. Terus kamu ngatasin utang kayak gimana gitu, apalagi pendidikan anak nanti gimana, kalau misalkan cerai gimana ngurus anak gitu. Itu sampai semuanya itu sampai detail. Jadi kalau teman-teman yang lagi ikhtiar ya, mau juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di form kita waktu itu, insya Allah aku bisa kasih, teman-teman tinggal DM aku aja ya, tinggal kontak aku aja, minta formnya, nanti insya Allah aku bisa kirim gitu. Terus ya akhirnya aku baca, dia juga baca form yang kita tukeran tadi. Ya kita ngobrol, kalau dari sisi aku sendiri sih, aku kayak ngerasa wah ini orang kok kayaknya ada juga ya kecocokan sama aku kayak gitu, masuklah kriteria dia di aku gitu. Nah beliau juga orangnya bilang yang sama kayak gitu. Nah kamu ada potensi apa ya, kamu punya potensi sebagaimana aku mengkriteriakan calon istri aku gitu. Nah terus akhirnya kita ngomong lebih lanjut kan, kita saling kenal sama keluarga, maksudnya aku dikenalin sama keluarga beliau juga aku kenalin sama keluarga aku gitu. Nah sebenarnya nggak ada masalah sih, orang tua kita terbuka semuanya, cuman masalah bahasa ya yang agak sedikit terkendala. Tapi ya karena sekarang kan zaman apa-apa udah gampang gitu lah, ada Google Translate dan sebagainya, jadi gampang, insya Allah bisa lah teratasi, cuman kendala bahasa. Jadi aku kenalin ke ibu aku ya, Pak Ahmad ini, dan ternyata di balik ketidaktahuanku itu ibuku dan beliau tuh sering komunikasi gitu loh, yang aku nggak tahu, sampai pada akhirnya ibu aku telepon kan, ibu bicara banyak sama calon kamu ini gitu ya. Ahmad ini suka tanya-tanya tentang kepribadianku gimana, sama orang tuanya gimana, sama keluarganya gimana, sama dirinya sendiri gimana, orangnya gimana gitu kan. Jadi ibu aku jelasin semuanya ya, ibu aku jelasin kayak misalkan aku orangnya keras kepala kayak gitu, orangnya ya suka ya begitulah ya begitulah ibuku mendeskripsikannya. Terus sampai pada akhirnya ibuku telepon dan dia bilang sama aku kalau dia juga serak sama Pak Ahmad ini gitu. Sampai pada akhirnya kita ngobrol bareng gitu kan ya, ngutarain semuanya selama ini komunikasinya seperti ini, dan akhirnya ibuku itu kasih sinyal hijau, teman-teman, kalau misalkan disegerakan gimana gitu. Kesenangan dong suami aku ya kan. Tapi memang bagusnya sih untuk menikah, untuk ibadah seumur hidup ya, itu memang lebih baik disegerakan gitu teman-teman. Jadi bulan Mei itu kita langsung ngadain Fatihah atau prosesi khitbah ya. Itu untuk keluarga inti kita aja sih. Ya alhamdulillah lancar. Terus bulan Agustus itu langsung kita putusin buat nikah gitu teman-teman. Kita sih waktu itu masih dalam
masih LDRan ya, dia di Mesir, aku masih di Spain, dan waktu itu kan masih COVID, penerbangan juga belum buka, jadi ya mau nggak mau kita mesti nikahnya secara online gitu kan, nikah jarak jauh teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kita segerain aja dulu gitu, dianya yang ngebet teman-teman. Jadi waktu itu kita sepakat untuk nikahnya itu cuman keluarga inti aja gitu kan, sama teman-teman deket gitu. Karena di sini kan aku sendiri nggak punya siapa-siapa, keluarga semuanya kan jauh ya di Indonesia. Tapi alhamdulillahnya di sini tuh ada teman-teman di Granada, keluarga aku yang di sini ya. Ada waktu itu Mbak Leli, ada juga Mbak Ratna, ada juga Bang Husein. Mudah-mudahan Allah lindungi mereka, Allah berkahi mereka, karena beliau-beliau ini yang waktu itu membantuku buat melangsungkan proses pernikahanku gitu. Dan waktu itu dia di Kairo, beliau di Kairo, suamiku, karena kita sepakat untuk keluarga inti aja ya. Pas kita buka kamera teman-teman, la haula wala quwata illa billah, yang di Indonesia itu semuanya pada ngumpul. Jadi kayak bude, pakde, sepupu-sepupuku itu semuanya pada ngumpul. Terus yang di sana, yang di Mesir itu juga sama, semuanya sepupu keluarga bude, pakdenya beliau juga hadir semuanya gitu teman-teman. Dan akhirnya prosesinya waktu itu ya sempat deg-degan, tapi alhamdulillah berjalan lancar, sah, udah nikah. Tapi sayangnya waktu itu penerbangan belum buka, kita sempat LDRan itu 1,5 tahun. Bayangin deh teman-teman, udah nikah, udah sah, tapi selama 1,5 tahun itu belum pernah ketemu, belum pernah kesentuh belum pernah bersentuhan satu sama lain gitu kan. Ya sebenarnya berat sih ya, tapi begitu ada kabar penerbangan udah buka, kita langsung urus semuanya, dokumen, visa, tiket dan sebagainya. Itu kita urus ya. Dan akhirnya beliau kesini tahun 2021 bulan 11 bulan November. Itu aku jemput beliau di bandara. Kita ya kaget sih awalnya, karena kan dia tinggi banget, aku kecil orangnya kayak gitu. Terus ya awal-awalnya sih masih kayak kaku gitu, tapi lama-lama juga nggak terbiasa juga. Ya nggak bisa dideskripsikan karena mungkin saking bahagianya ya teman-teman. Bayangin aja deh, udah nikah 1,5 tahun, LDRan baru ketemu gitu kan. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang kita alhamdulillah udah bisa ketemu, udah bisa ngumpul bareng. Itu alhamdulillah nikmat yang tak bisa terdeskripsikan untuk aku. Karena aku ya dulu pernah pacaran gitu kan sama orang kayak gitu, tapi juga nggak pernah ketemu, online semuanya, fiktif semuanya kayak gitu kan. Nah teman-teman aku tuh pada bilang, kamu nggak takut itu, kamu kan nggak pernah ketemu sebelumnya sama suami kamu, kok kamu beraninya gitu loh mutusin buat nikah gitu. Lah kalau misalkan aku udah dapet restu dari keluarga ya, terutama dari orang tua, dari ibu, kenapa enggak gitu. Jadi untuk aku pribadi, kalau misalkan orang tua kasih restu, udah itu lampu hijau, lanjut, segerain aja gitu, daripada ntar kenapa-napa kan, mending disegerain gitu. Terus ya alhamdulillah sekarang kita udah bisa hidup sama-sama di sini barengan. Ya pesan aku untuk teman-teman yang lagi ikhtiar cari jodoh, jangan berputus asa. Coba teman-teman buka website pencarian jodoh itu. Kalau misalkan teman-teman pengen foreigner ya, oh ya di sini disclaimer, bukan berarti aku pengennya cuma nikah sama foreigner, no. Karena memang selama aku di Indonesia sih nggak ada kayak orang-orang yang tertarik gitu sama aku. Orang-orang Indonesia pengennya, laki-laki Indonesia tuh pengennya cewek-cewek yang putih, pengennya yang tinggi kayak gitu kan. Waktu itu aku masih dekil ya, aku masih hitam banget kayak gitu kan. Ya aku pengen jadi diriku sendiri gitu loh. Aku nggak pengen berubah warna kulitku, aku nggak pengen seperti apa yang mereka mau gitu loh. Kalau mereka benar-benar mencintai aku, ya mereka harus sayang sama aku apa adanya gitu loh. Dan kalau orang-orang kan punya persepsi masing-masing ya teman-teman. Orang-orang Indonesia suka
laki-laki Indonesia suka yang putih-putih, perempuan yang putih-putih, tapi kalau untuk foreigner mereka lebih suka orang-orang yang hitam macam aku gini. Jadi ya nggak ada masalah gitu kan. Ya yang jelas ada restu dari orang tua, dan itu aku lewatin semuanya pakai istikharah. Itu ya Allah kasih jawaban, mudah-mudahan ini yang terbaik, lanjut gitu. Nah, intinya teman-teman juga harus hati-hati ya kalau misalkan dating itu jangan kayak main-main kayak gitu loh teman-teman. Mesti teman-teman selidikin, ini orang siapa gitu, keluarganya kayak apa, kayak yang aku bilang tadi di awal. Terus kalau misalkan online dating kayak begitu, jangan sampai teman-teman kena scam. Kayak misalkan minta tolong buat ditransfer duit, atau misalkan teman-teman terutama yang perempuan diminta untuk datang ke negaranya, atau yang sifatnya menyusahkan, mending di-cut udah. Karena sejatinya laki-laki lah yang datang ke perempuan, bukan perempuan yang datang ke laki-laki, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya urgent, atau mungkin si laki-laki ini mau support teman-teman cewek perempuan yang memang benar-benar serius juga gitu. Jadi jangan kita itu buang-buang uang atau buang-buang energi yang mungkin itu bisa jadi scam gitu loh teman-teman. Jadi aku doain buat teman-teman semuanya yang lagi cari jodoh, mudah-mudahan dimudahkan ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Dan kalau misalkan cocok, jangan keburu-buru dulu, istikharah dulu, minta restu sama orang tua sama keluarga. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya. Mungkin itu dulu ceritaku kali ini, udah kepanjangan. Ya mudah-mudahan bisa ngebuka pikiran teman-teman ya tentang apa yang aku ceritain, buat selalu hati-hati. Dan juga yang pertama restu orang tua, yang kedua jangan lupa istikharah, sama yang ketiga kenali benar-benar ini orang siapa, jangan sampai teman-teman salah pilih gitu. Ya makasih ya teman-teman udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, like, comment, sama di share biar aku lebih semangat lagi buat bikin video yang informatif ya teman-teman ya. Cukup sekian dulu dan sampai jumpa. Assalamualaikum.